Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 108. Cerita dimulai. Pada keesokan harinya, Hajin dan juga anggotanya langsung berangkat menuju kota Xiangxi dengan menggunakan sebuah kereta yang disediakan oleh Soyosim. Di saat itu, Ma Dongpil telah berinisiatif untuk menjadi seorang kusir karena ia berpikir membawa seorang kusir akan menjadi berbahaya. Oleh sebab itu, ia membawa keretanya sembari mengawasi setiap sudut yang berada di sekitarnya. Ketika mendengar Sangrin yang menanyakan dari mana Hajin bisa mendapatkan kereta itu, Hajin pun berkata, "Apakah kau tahu kalau sang pemimpin Poison Dragon Kelantang telah ditahan di dalam kultus demonik? Kelantang mereka tidak hanya terkenal karena racun dan juga senjata rahasianya, akan tetapi mereka juga sangat ahli dalam membuat berbagai macam senjata. Dan ini adalah kereta yang dibuat dengan menggunakan teknologi yang dikembangkan oleh Kelantang." Namun Hajin langsung tersenyum ketika melihat Angwa yang sangat terpesona dengan kemegahan yang dimiliki oleh kereta itu. Tepat di sampingnya, Sangrin berkata, "Karena kita sudah memasuki wilayah Zongyuan, bukankah akan lebih baik kalau kita berhenti untuk menikmati pemandangan yang berada di pinggir jalan?" Mendengar itu, Hajin berkata, "Apakah kau berpikir kalau misi yang kita jalani ini seperti berwisata?" Tetapi karena Sangrin sangat menyukai berwisata, ia pun langsung mengajak Angwa untuk ikut bersamanya dalam menikmati pemandangan yang berada di pinggir jalan. Ia sama sekali tidak peduli meskipun Hajin memintanya untuk meneruskan perjalanan. Hajin berkata, "Kau tidak boleh menghasut Angwa dengan ide yang seperti itu karena Angwa masihlah polos." Namun lagi dan lagi Sangrin tetap menggoda Angwa untuk ikut bersamanya sembari mengatakan kalau ini adalah perjalanan yang sangat langka. Waktu pun terus berjalan dan tidak terasa 3 hari sudah terlewati. Ketika mereka mendekati ibu kota Honam yang berbatasan dengan Guangdong, Ma Dongpil langsung menghentikan kereta kudanya. Di saat itu mereka sudah ditunggu oleh seorang kepala cabang yang bernama Gong Yechi. Kemudian ia pun berkata, "Aku mengucapkan kata selamat karena Anda sudah menjadi pemimpin muda kultus demonik. Sebenarnya aku sudah mencari cara bagaimana mendukung Anda secara langsung, tetapi aku sama sekali tidak menduga kalau dirimu akan menjadi pemenangnya dengan secepat ini." Mendengar itu, Hajin berkata, "Hal ini telah terjadi begitu saja, tetapi akan lebih baik kalau kita akan membahas ke intinya." Gong Yechi berkata, "Saat ini ada 3 rute untuk bisa memasuki wilayah Xiangxi, tetapi dengan melihat kereta kuda yang Anda gunakan, maka aku akan mengesampingkan 2 rute yang melewati jalur air. Meskipun seperti itu, jalan terakhir yang akan Anda lewati tetap mengharuskan menaikkan kereta itu ke atas kapal untuk menyeberangi sebuah sungai setidaknya 1 kali. Mulai dari sini, kita bisa pergi menuju Hunan dengan melewati jalan darat. Tetapi untuk bisa melewati Hubei, kita harus pergi menggunakan sebuah kapal untuk menyeberangi sungai Yangtze. Aku berpikir akan lebih bagus jika kita mendapatkan sebuah bantuan dari benteng sungai Yangtze." Mendengar itu, Hajin pun bertanya apakah yang dimaksud oleh Gong Yuchi adalah kelompok bandit. Dikisahkan benteng sungai Yangtze mereka adalah sebuah organisasi bandit yang terdiri dari 72 kelompok bandit gunung dan juga 36 kelompok bandit sungai. Mereka adalah organisasi yang sangat terkenal pada dataran Murim, sampai-sampai mereka tidak bisa dipandang sebelah mata meskipun mereka hanyalah para bandit. Jika kekuatan yang mereka miliki digabungkan menjadi satu, maka kekuatan yang mereka miliki akan lebih besar daripada sekte Daimon. Ketika mendengar Hajin yang menanyakan apakah mereka tidak akan menyebabkan sebuah masalah, Gong Yuchi kembali berkata, "Seekor serigala lebih mengenal seekor domba daripada pengembala. Jadi secara khusus sungai Yangtze adalah panggung utama yang mereka miliki. Agar mereka bisa bertahan sampai ratusan tahun, maka mereka akan membutuhkan sebuah prinsip yang sama sekali tidak boleh mereka langgar dan salah satunya adalah kontrak. Jadi aku menjamin kalau mereka sama sekali tidak akan menjadi masalah." Namun Hajin langsung menyipitkan kedua matanya ketika mendengar Gong Yuchi yang mengatakan kalau masalah yang sebenarnya mungkin muncul di tempat lain, yaitu pergerakan benteng Silbut. Gong Yuchi berkata, "Sebuah informasi yang aku dapatkan kalau Silent Wind yang merupakan pasukan utama benteng Steelblood telah bergerak secara diam-diam menuju ke arah barat dari timur laut wilayah Gangseong." Hajin berkata,
Yang aku tahu, mereka memiliki lebih dari 300 pasukan. Mereka adalah sebuah pasukan yang dikhususkan untuk pertarungan yang berada pada wilayah pegunungan dan juga perkotaan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Steel Blood sampai-sampai mereka mengirimkan pasukan utama mereka? Gong Yuchi berkata, "Ini hanyalah opiniku. Aku berpikir ada kemungkinan kalau mereka dalam perjalanan untuk menjemput selirnya sang pemimpin benteng Steel Blood. Yang aku dengar, 3 tahun yang lalu sang pemimpin benteng Steel Blood telah mengambil seorang selir tanpa diketahui oleh siapapun. Dia adalah seorang wanita yang terkenal akan kecantikannya, sehingga dia dijadikan sebagai seorang selir." Cerita berpindah pada kota Changsha yang berada pada wilayah Hunan. Terlihat seorang wanita berpakaian mewah telah berjalan mengitari kota itu. Diketahui dia adalah selirnya sang pemimpin benteng Steel Blood yang bernama So Hoyang. Sambil tersenyum dengan kecantikannya, Hoyang berkata, "Akan sangat indah jika membangun sebuah kastil di kota ini dan juga mendiaminya. Aku yakin kalau sang pemimpin setidaknya akan memberikan hal itu untuk menunjukkan ketulusannya kepadaku." Tepat di belakangnya, penjaganya yang bernama Camusa berkata, "Nyonya, akan lebih baik kalau Anda pulang saja. Bukankah sang tabib mengatakan kalau angin yang terlalu dingin bisa saja membuat Anda menjadi sakit? Jadi akan lebih baik kalau kita pulang saja." Dengan kesalnya, Hoyang berkata, "Aku sudah lama tidak merasakan kesenangan yang seperti ini. Sepertinya kau tidak terlalu menghormatiku sampai-sampai kau berbicara dengan nada yang seperti itu. Sepertinya kau sudah lupa kalau aku selirnya sang pemimpin. Meskipun aku hanyalah seorang selir, akan tetapi tetap saja aku adalah istri keduanya. Aku sama sekali tidak keberatan jika dirimu mengkhawatirkanku. Tetapi kau harus berhati-hati dengan bicaramu yang sedikit agak lancang." Camusa berkata, "Karena Changsha merupakan ibu kota provinsi, maka ada begitu banyak orang-orang yang memenuhi tempat ini. Jadi aku khawatir kalau ada seorang musuh yang mencoba untuk menyerang kita." Hoyang berkata, "Itulah mengapa kau berada di sebelahku. Bukankah kau ditugaskan oleh sang pemimpin untuk memberikan pengawalan kepadaku? Dan juga kau jangan lupa kalau aku telah memiliki para penjaga tersembunyi yang selalu saja mengawasiku. Jadi jika ada seseorang yang mencoba untuk melakukan penyerangan, maka mereka akan bertindak dengan secepat mungkin." Terlihat Camusa hanya terdiam. Ia bergumam, kemampuan luar biasa para penjaga dan juga menjadi sasaran musuh adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Tetapi aku tidak bisa mengatakan itu kepadanya karena itu hanya akan sia-sia. Kemudian Camusa berkata, "Jika Anda masih bersikeras untuk melakukannya, akan lebih baik kalau Anda harus bersabar selama 3 hari sembari menunggu kedatangan pasukan Silent Wind." Tetapi lagi dan lagi Hoyang memohon kepadanya agar ia mau membawanya berjalan-jalan mengitari kota itu. Namun tiba-tiba saja Camusa langsung bergerak dengan sangat cepat untuk berdiri di hadapan Hoyang karena sebuah kereta kuda telah melintas di hadapannya. Terlihat Hoyang hanya terdiam karena ia merasa kagum dengan kereta yang baru saja melewatinya. Di saat itu ia merasakan kalau dia sama sekali belum pernah melihat sebuah kereta kuda yang sebesar dan juga seindah itu. Meskipun keretanya sangat sederhana, tetapi siapapun yang melihatnya pastinya menyadari kalau itu adalah kereta yang sangat mewah. Itulah sebabnya Hoyang merasakan kalau dia bergairah setelah melihat kereta itu. Dengan mata yang berbinar-binar, Hoyang berkata, "Kereta itu sangatlah hebat. Jujur saja, aku sama sekali tidak pernah melihat kereta yang seperti itu. Bahkan meskipun di dalam kastil, aku bertanya-tanya siapa sebenarnya pemilik kereta itu." Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka berempat telah sampai pada sebuah penginapan yang berada di tengah kota. Di saat itu, Hajin baru saja selesai membersihkan diri setelah berhari-hari melakukan perjalanan yang sangat melelahkan. Pada sisi yang lain, Sangrin berkata, "Entah mengapa kau begitu lama di dalam sana, sampai-sampai kau lebih lama daripada kami semua." Hajin berkata, "Katanya ini adalah penginapan terbaik yang berada di tengah kota, entah itu kenyamanan dan juga di harganya. Meskipun tempat ini begitu lembab yang disebabkan seringnya hujan, akan tetapi ini bukanlah tempat yang terasa buruk untuk ditempati." Terlihat Angwa begitu kagum dengan apa yang ia lihat. Sebenarnya hal itu sangatlah wajar karena Angwa sudah mengabdikan dirinya sendiri selama hidupnya untuk menjadi seorang pelayan kultus demoni. Jadi ini adalah pertama kalinya ia melakukan perjalanan jauh dan juga menginap di tempat yang semewah itu. Sangrin berkata, "Bagaimana mungkin kau bisa tahu tempat ini dengan sedetail mungkin? Apakah mungkin kalau dirimu sudah pernah mengunjungi kota ini sebelumnya?" Mendengar pertanyaan itu, Hajin bergumam,
Dasar sialan, aku terlalu bersemangat untuk menjelaskan kota ini kepada mereka. Tetapi sebenarnya aku mengunjungi kota ini sudah lebih dari 500 kali. Tidak lama kemudian, terlihat seorang pelayan langsung berjalan menghampiri mereka sembari mengatakan kalau dia akan menyiapkan makanan mereka. Setelah beberapa saat, ada begitu banyak makanan mewah yang dihidangkan kepada mereka. Dengan wajah yang bersemangat, Hajin berkata, "Aku tahu kalau kalian sudah muak memakan dendeng yang menyedihkan itu selama berhari-hari. Jadi untuk malam ini kita akan berpesta sampai kenyang." Sambil menikmati makanannya, Sangrin pun bertanya kepada Hajin kapan mereka akan melanjutkan perjalanan. Namun Sangrin begitu terkejut ketika mendengar Hajin yang mengatakan kalau mereka akan pergi di besok hari. Tepat di sampingnya, Ma Dongpil berkata, "Kapten, apakah kita akan langsung menuju wilayah utara?" Di saat itu mereka memanggil Hajin sebagai kapten. Hal itu disebabkan untuk menyembunyikan identitasnya. Hajin berkata, "Itulah rencananya. Aku berpikir dengan berada pada satu wilayah dalam waktu yang lama hanya akan menimbulkan sebuah masalah. Sebelumnya kita sudah melewati Gunung Akrok dengan aman, tetapi kita tidak boleh untuk membuang waktu hanya untuk bersantai-santai. Jika kita bertemu dengan pasukan Silent Wind, maka hal itu hanya akan merepotkan." Setelah mengatakan itu, Hajin bergumam, sebenarnya hal itu sama sekali bukanlah masalah besar, tetapi mungkin saja akan muncul seseorang yang mampu membaca energi demonik yang dimiliki oleh Ma Dongpil. Meskipun ia sangat pandai menyembunyikan energinya, akan tetapi tetap saja energi yang ia miliki sangatlah kuat. Saat ini kami berada tepat di tengah wilayah Zongyuan. Jika kebetulan kita berpapasan dengan pasukan Silent Wind, maka kemungkinan besar kalau mereka akan menunjukkan minatnya kepada Ma Dongpil. Sebagai seorang seniman bela diri, postur tubuhnya hampir sempurna. Itulah sebabnya kehadiran Ma Dongpil yang begitu besar bisa menarik perhatian para master. Namun Hajin sangatlah terkejut ketika mendengar Sangrin yang mengatakan kalau dia ingin memesan makanan lagi. Hajin berkata, "Bagaimana mungkin kau mampu menghabiskan banyak makanan hanya dalam sekejap mata?" Mendengar perkataan Hajin sambil berteriak, Sangrin berkata, "Kau selalu saja memprotes pola makanku. Jadi katakan kepadaku apakah boleh ataukah tidak." Mendapatkan tekanan itu, mau tidak mau Hajin pun mengatakan kalau dia boleh memesan apa saja yang ia inginkan. Sambil memperhatikan Sangrin yang sedang makan, Hajin berpikir, seni bela diri yang ia kuasai tampaknya telah memiliki sebuah khasiat yang sangat baik di dalam pencernaan. Tetapi asupan yang terlalu berlebihan bukanlah sesuatu yang dianggap sebagai normal. Terlihat Sangrin begitu heran ketika mendengar Hajin yang mengatakan kalau dia ingin mengajaknya berlatih seni bela diri. Saat mendengar Sangrin yang menanyakan alasannya, Hajin kembali berkata, "Aku hanya ingin melihatnya secara jelas bagaimana batasan kemampuan seni bela dirimu. Bukankah ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk berlatih satu sama lain?" Akan tetapi tiba-tiba saja Ma Dongpil langsung merasakan sesuatu sampai-sampai pandangannya langsung berubah menjadi tajam. Meskipun dia sama sekali tidak memancarkan energi demonik, tetapi dia masih bisa merasakan kehadiran orang lain yang berjalan di sekitar penginapan mereka. Saat mendengar Ma Dongpil yang mengatakan kalau dia telah merasakan kehadiran banyak orang yang cukup terampil, Hajin berkata, "Kita tidak usah terlalu tegang karena itu hanya akan menarik perhatian. Jadi kita semua harus bersikap dengan lebih santai." Setelah mengatakan itu, Hajin bergumam, "Seperti yang aku duga dari wilayah Hunan, meskipun kami hanya mampir di tempat ini untuk beristirahat, tetapi tetap saja kalau kami sudah bertemu dengan seseorang yang semahir ini. Terlebih lagi, mereka sudah menempatkan 50 orang penjaga elit yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Aku yakin kalau mereka sedang menjaga seorang tamu yang sangat spesial." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.